Halo Irin Sukandar. Iya Pak Jaya, bisa Oke, dengar saya? halo Irin. Nah, sekarang sudah terdengar anunya. Irin, apa benar Anda itu Grandmaster sih? Iya betul Pak Jaya, Kapan? betul. Kapan Anda dapat gelar Grandmaster? Tahun 2008. Hah? Jadi waktu saya umur 16 tahun. Ya ampun, yang bener aja. Ya ampun. Jadi umur 16 Anda sudah Grandmaster. Iya sudah Pak Lah Anda mulai Jaya. main catur umur berapa? Umur 7 tahun. Jadi Ya, 9 tahun menuju Grandmaster. ah, umur 7 tahun Anda sudah mulai dan Anda sudah memang cita-cita jadi Grandmaster. Betul, iya. Oh iya, Memang awalnya waktu pas mulai main catur ya pastinya bukan untuk prestasi ya kan, tapi awalnya cuma untuk eh, kegiatan di luar sekolah waktu itu. gim, Papa gim- mengajarinya tuh untuk kegiatan di luar sekolah, tapi ternyata justru bakatnya ada di catur. Nah, begitu ada bakat ada di catur, lalu dari orang tua, papa dan mama langsung menyalurkan bakat saya ke sekolah catur. Jadi biar bisa di digodok lah di sana supaya bisa jadi lebih baik gitu. ya karena Anda di Muri adalah pemegang rekor sebagai Grandmaster termuda. Pertama, Oh bahkan pertama. pertama bukan termuda. Wih, itu. Iya pertama. Nah, saya sekarang mau tahu sejak kapan kok Anda bisa ketahuan kalau Anda itu bakat main catur. Karena saya ya main catur ya waktu itu umur 6 tahun ya saya sudah mulai. Tapi ya nggak ada yang bilang saya bakat main catur. Lah kok Iren kok bisa? Bagaimana ceritanya? Ceritanya ya pasti bukan dari saya sendiri yang menyadarinya ya kan. Pasti karena kan waktu itu saya masih kecil dan ini tugas orang tua untuk menyadari, mengidentifikasi bahwa si anak ini memang berbakat di uh, hal tertentu dan dalam dalam hal ini bagi saya adalah catur. Jadi memang awalnya adalah orang tua menyadari hal ini lalu mengarahkan uh, ke kegiatan-kegiatan yang tepat untuk bisa menyalurkan bakat ini. Nah, kalau gitu pertanyaannya saya ganti. Kok bisa orang tuanya tahu kalau Iren berbakat catur? Nah, Karena waktu di umur 7 tahun kita mulai, ya kan, saya mulai bermain catur, di umur 11 tahun itu saya sudah mewakili Indonesia di SEA Games. Dan ini kalau umur iya, 11 jadi tahun. Iya, jadi hanya butuh sekitar 4 sampai 5 tahun untuk bisa apa namanya masuk ke tim nasional ya. Dan setelah masuk ke tim nasional otomatis setelah itu negara yang ambil alih untuk istilahnya mengurusi saya ya kan. Dan karena dalam tim nasional ini kan bukan kelompok umur, bukan apa namanya bukan junior atau apa, tapi ini semuanya, semua yang bisa main di kualifikasi yang terbaik yang bisa mewakili Indonesia di SEA Games. Nah, begitu umur 11 tahun inilah titik di mana orang tua saya menyadari bahwa ini memang talenta yang perlu terus diasah. Nah, umur 9 tahun itu prestasi apa yang sudah Irin ciptakan di bidang catur? Uh, Oke, jadi di catur itu ada gelar ya kan, gelar seperti ini. Jadi kayak kalau gelar akademiknya itu saya sudah tertinggi ya kan di catur. Tapi juga ada gelar-gelar juara lain. Nah, mungkin kalau dari rentan waktu antara umur 7 tahun sampai 16 tahun, pergelaran yang saya dapat itu Grandmaster memang paling tinggi. Tapi menuju Grandmaster itu saya terus-menerus mendapatkan gelar-gelar yang memang sesuai dengan arahan. Jadi misalkan dari yang paling bawah dulu Master FIDE, lalu Master Internasional, lalu setelah itu baru Grandmaster. Nah itu untuk gelar gelar ini. Tapi kalau untuk gelar-gelar juara itu lebih ke kelompok-kelompok umur atau SEA Games atau setelah saya berusia
di tahun 2012 tahun 2014 saya baru juara Asia, dan dalam juara Asia ini saya mewakili benua Asia untuk ke Piala Dunia. Jadi kurang lebih sama seperti kalau misalkan PSSI mau bermain di Piala Dunia melalui kualifikasi ini. Nah, untuk main di Piala Dunianya sendiri itu aja kan susah. Terlebih ya kan, apa namanya, saya harus menjuarai kejuaraan ini supaya bisa mendapatkan tiket atau slot untuk saya pribadi bermain di kejuaraan dunia. Memang pada awalnya Anda kan main untuk main lah ya, dan kemudian mulai kapan Anda mulai punya obsesi kalau Anda harus menjadi juara? Kadang juara Asia dan entah juara apa lagi Anda. Ya, itu kapan? Oke, obsesi mungkin ada sewaktu sebelum saya mendapatkan Grandmaster mungkin ya, karena saya berpikir oke, untuk goal yang saya punya, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, ada beberapa hal yang mesti saya ambil ya. Jadi contohnya pertama adalah gelar, lalu rating, lalu nanti gelar-gelar juara lain. Nah, obsesi itu sebenarnya cuma sebatas tingkatan pengukuran level saya sendiri, bahwa ini harus saya ambil di usia sekian atau di waktu sekian, dan nanti gelarnya apalagi di waktu sekian lagi. Itu hanya goal-goal yang memang sudah saya prediksikan atau saya rencanakan sebelumnya. Oke, Grandmaster gelar tertinggi. Kalau kejuaraan, menurut apa yang Anda sudah capai sekarang? Kalau yang Anda telah berhasil raih juara Asia sudah, ya toh? Apalagi? Juara apa lagi? Asia Tenggara juga. Oke, Asia Tenggara kan malah lebih lebih di bawahnya Asia. Nah, di atas Asia. Lalu yang lain itu mungkin lebih ke kejuaraan open turnamen atau kejuaraan terbuka ya, yang saya pernah dapati ya di Yunani, lalu juga di Ukraina, di Rusia. Jadi itu ada juara terus? Tidak terus-menerus Pak Jaya, tapi memang ada koridor-koridornya, di mana saya melakukan suatu turnamen itu untuk pengalaman atau untuk mendapatkan juara. Jadi tidak melulu saya melakukan suatu turnamen itu untuk juara, karena terkadang saya juga ikut turnamen-turnamen yang levelnya jauh di atas saya, tapi ini untuk pembelajaran saya, untuk pengalaman saya, seperti itu. Kok Anda bisa milih kejuaraan yang jauh di atas Anda? Anda tadi menyebut Anda sengaja ikut suatu kompetisi yang menurut Anda jauh di atas Anda. Nah, caranya ngukur kalau itu jauh di atas Anda itu bagaimana? Silakan. Iya, jadi itu masuk ke dalam kategori terbuka atau putra. Jadi saya tidak lagi bermain di putri, Pak Jaya. Jadi saya bermain dengan putra. Inilah yang membedakan kualitas dari pertandingan itu sendiri. Jadi bagaimana melihat perbedaan kualitas itu, kita lihat dari daftar pemain yang mengikuti. Nah, dari daftar pemain yang mengikuti, ya kan, kita bisa lihat, oh di situ ada juara dunia, di situ ada pemain-pemain top dunia lainnya, gitu. Jadi dari rata-rata rating dan karena dicatat bukan hanya gelar, kita juga ada rating untuk menjadi patokan ukuran kualitas seorang pemain, gitu. Jadi semakin tinggi ratingnya, otomatis semakin skillnya semakin tinggi juga, gitu. Waduh, ya udahlah. ya, memang sebetulnya bagi saya itu catur itu bukan olahraga. Bagi saya itu catur itu lebih tinggi ketimbang olahraga, yang karena itu adalah olah ya, bukan hanya olah otak, tapi olah filsafat, bahkan juga olah strategi dan olah segala-galanya lah, bukan main lah. Nah, Anda pernah nonton film Queen's Gambit? Pernah tentunya Pak Jaya. Waktu itu rilis langsung saya tonton. Oke. Pendapat Anda bagaimana mengenai film itu sendiri? Monggo.
Iya, pendapat saya kalau dari segi hiburan, dari segi entertaining ya, pasti sangat menghibur ya dan sangat menginspirasi, terutama, lakon utamanya adalah seorang wanita bagaimana, berkecimpung di dunia yang didominasi oleh pria ya kan. Tapi kalau dari segi teknisnya sendiri, mohon maaf di sini ini tidak mencerminkan, perjalanan seorang juara sejati. Jadi mungkin terlalu banyak dramatisasi yang dimainkan dalam mini series ini ya kan, karena perjalanan juara itu tidak semulus apa yang digambarkan di dalam The Queen's Gambit itu. Dan iya, dari semua pengalaman latihan dan bertanding butuh bertahun-tahun, butuh orang-orang hebat di sekitar kita yang bisa mendukung karir kita, dan butuh pelatihan-pelatihan dan juga turnamen-turnamen yang sangat-sangat banyak dan kuat agar kita bisa menjadi seorang Beth Harmon yang citrakan di dalam Queen's Gambit itu. Jadi menurut saya memang terlalu banyak dramatisasi di sini yang bisa menggait apa namanya publik untuk menonton, karena susah sekali Pak Jaya. Misalkan jalan hidup saya dijadikan film, itu orang akan bosen nontonnya karena isinya hanya latihan bertanding gitu. Dan itu butuh proses bertahun-tahun. Tapi kan karena ini film ya kan, mini series, semuanya harus di apa durasinya Dramatisir. harus. Iya, durasinya harus dipendekkan, harus dibuat semenarik mungkin dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Saya nggak menduga mendapat tafsir yang sedemikian mendalam. Ya, kalau saya cuma pengagum catur, tapi Mhm. saya tahu benar catur itu sama seperti seni yang lainnya, seperti main piano, ya, seperti Iya, nyanyi, seperti menari, ya, seperti itu. Di mana memang kenyataan itu tidak pernah seindah apa yang dibuat film-film itu, ya. Itu betul. dahsyat. Nah, tapi dari tadi saya dapat kesan. Anda kan tadi bilang kalau berat itu open, berarti Anda melawan lelaki. Nah, memang pada kenyataan sampai sekarang kan juara dunia laki, perempuan, apakah sudah ada juara dunia catur perempuan? Iya, jadi seperti olahraga lain, di catur ini juga ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau Pak Jaya juga tahu ya kan, di tenis, di badminton, ada nomor pertandingannya Oke, masing-masing olahraga antara oke, tapi laki-laki dan kenapa? perempuan. Kan otak perempuan kan nggak kalah sama otak lelaki. Kenapa kok ternyata di catur kok yang dominasi kok Bobby Fischer, Kasparov Mhm. dan lain-lain. Kenapa kita kok nggak dengar perempuan di sini? Silakan. Iya, jadi kalau ada dua sisi dalam menjelaskan hal ini. Pertama, ya kan ada ya kan wanita dan laki-laki ya kan, dan kita lebih mengedepankan feeling kita ketimbang pemikiran-pemikiran yang logika atau objektif, dan inilah yang lebih dilakukan oleh laki-laki, dan pemikiran yang logika dan objektif inilah yang lebih cocok dengan catur itu sendiri. Nah, itu salah satu penjelasan, dan walaupun saya mengerti akan kelemahan saya sebagai wanita ya kan dalam pola berpikir seperti ini, tetap dalam prakteknya waktu saya berpikir, waktu saya mencoba menganalisa dan membuat perbandingan-perbandingan langkah dalam kalkulasi saya, aspek-aspek feminim seperti itu tidak bisa saya lepaskan dari pola pikir saya. Memang Nah, Anda akui. iya, saya akui, dan walaupun saya mengerti ya kan akan hal ini, saya coba oke, jangan jangan terlalu mengedepankan feeling, jangan terlalu emosional terhadap suatu langkah ya kan, tapi lebih berpikir objektif dan logika. Tapi tetap itu tidak bisa saya bendung ya kan. Itu sudah masuk ke dalam sistem dari pemikiran saya sendiri. Itu penjelasan yang pertama Pak Jaya ya. Oke. Untuk penjelasan yang kedua yang baru ini saya pelajari adalah kenapa otak laki-laki dan wanita berbeda ya kan, khususnya dalam hal-hal yang berbau dengan edukasi. Contohnya, walaupun memang sekarang wanita-wanita itu sangat maju ketimbang kalau bisa kita lihat ke belakang berabad-abad sebelumnya, ya kan. Nah, saya membaca bahwa otak pun ini melakukan suatu evolusi tersendiri, di mana berabad-abad yang lalu, ya kan, ya, kaum wanita tidak diberikan akses untuk hal-hal yang basic. Contohnya untuk edukasi,
lalu untuk menjadi seorang pencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya, dan itu role-role itulah yang lebih banyak diambil oleh laki-laki, dan ini dilakukan selama berabad-abad, di mana dalam waktu yang sangat panjang inilah itu terjadi evolusi otak yang memang di situ kaum laki-laki lebih banyak mengedepankan edukasi dan lain sebagainya yang membuat dia lebih maju daripada wanita dalam hal percaturan juga contohnya. Gitu. Oke, nah saya sekarang malah jadi kagum bagaimana cara Anda menjawab ini. Tadi saya pikir Anda itu akan menjawab itu berdasar catur. Tapi kalau saya perhatikan, Anda sudah perhatikan masalah evolusi, Anda sudah mengarahkan, bahkan ada ilmu baru yaitu psikoevolusi, ya, di sini. Nah, sebetulnya ya Anda kan pemain catur, tetapi pendidikan formal Anda itu apa? Saya diberi berkat oleh Tuhan bisa meneruskan pendidikan sampai S2 di Amerika Serikat di bidang hubungan internasional. Apa? Iya, saya diberi hubungan internasional, ya, yes, HI. Oh, jadi kayak OSPAR ya? Hubungan internasional, ya, oke, ya, ya. Waduh, Anda di mana? Studi di mana? Di Universitas Webster, Webster University di Amerika Serikat, yang kebetulan juga alma mater dari Pak Presiden SBY. Oh, tuh. Anda pernah main catur melawan Presiden SBY? Oh, belum Pak, belum. Tapi sudah bertemu, sudah salaman, ya kan? Karena kan sebagai atlet kita sebelum event-event seperti SEA Games ya atau Asian Games atau event-event penting lainnya itu sering diterima di Istana Negara. Begitu. Nah, kenapa Anda nggak lanjut S3? Karena saya lebih memfokuskan diri saya untuk catur sekarang, baik sebagai atlet maupun sebagai dutanya, ya, karena saya merasa di catur ini banyak potensi-potensi yang belum dieksplor, dan ini yang harus saya kembangkan supaya masyarakat luas termasuk Pak Jaya sendiri ya kan bisa melihat bahwa catur memiliki aspek-aspek lain yang bukan hanya ada di atas papan, tapi juga filosofi-filosofi dan benefit-benefit lainnya yang baik untuk terutama anak-anak ya, untuk perkembangan kognitifnya contohnya, atau untuk para remaja ya kan, supaya dalam pengambilan keputusan jauh lebih tepat, karena catur mengajarkan kita untuk membanding-bandingkan alternatif-alternatif yang ada dan memilih alternatif yang tepat dan terbaik untuk kita. Anda sekarang sudah punya sekolah catur? Belum Pak Jaya, saya masih fokus menjadi pecatur profesional. Tapi Anda rencana nanti pada suatu saat Anda, kalau Anda lihat tadi, saya lihat Anda kan berusaha membina generasi muda kan? Anda akan bikin satu lembaga atau institut untuk pendidikan anak-anak berbakat ini? Oh pastinya, iya. Maupun itu lewat sekolah catur atau institusi, saya yakin dan percaya bahwa generasi peneruslah yang memang harus kita fokuskan sedari awal. Karena saya otomatis dalam hal ini, walaupun saya sudah Grandmaster, saya juara Asia dan lain sebagainya, saya juga perempuan pertama dari Indonesia yang bermain di kejuaraan dunia. Saya yakin prestasi-prestasi ini masih bisa akan diungguli oleh generasi penerus kita, dan harus ini adalah bukti bahwa pembinaan yang sukses ya. Kalau misalkan generasi penerus kita tidak bisa melebihi prestasi saya, berarti pembinaan kita gagal, dan ini yang harus kita hindari. Wow, Anda ini masuk Anda filosofinya Shaolin. Ya, guru yang baik harus punya murid yang lebih baik, ya toh. Itu ada. Betul ya ampun. IQ Anda pernah diukur? Waduh, sudah tidak pernah lagi, dan terakhir juga mungkin SD saya tidak pernah tes IQ lagi Pak Jaya. SD Anda diukur berapa? Nah itu juga saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Karena saya masih kecil sekali kayaknya, dan itu sudah berapa 20 tahun yang lalu mungkin. Dan lebih baik karena saya nggak percaya IQ. Nggak percaya ya, itu ukuran nggak bisa lah, nggak ngukur itu nggak bisa gimana, karena cara mengukurnya aja kan itu berdasar yang bikin ukuran itu kan kebudayaannya bisa beda dari yang diukur, dan itu kecerdasan kan
seperti Anda tadi kan complicated sekali. Di mana kecerdasan. Nah, mungkin pertanyaan saya loncat. Buat saya logika itu kecerdasan bukan? Eh, saya rasa logika bukan sebuah kecerdasan, tapi medium menuju kecerdasan tertentu. Waduh, oke, oke, oke. Oke, oke. Jadi kita bisa melihat logika itu kalau kita sudah mempunyai kecerdasan tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa seujuk-ujuk ya kan kita mengerti bahwa logikanya tuh seperti ini. Tidak, itu ada jalannya menuju ke logika tersebut. Jadi Oke. saya rasa kalau kita sudah menemukan suatu logika ya kan berarti kita sudah lengkap atas kecerdasan tertentu untuk membuktikan itu. Oke, biar saya sekarang tanyanya loncat-loncat. Kan musuh terberat perempuan siapa yang pernah Anda hadapi? Di Oke, dunia. ya di dunia. Kalau dari rating dan gelar dan lain sebagainya itu adalah Grandmaster Hao Yifan dari Cina yang Oh ya? menjadi yang menjadi juara dunia wanita berkali-kali, berkali-kali. Dan baru-baru ini saja dia tidak menjadi juara dunia, dia lepas gelar juara dunianya karena fokus ke edukasi, mengambil gelar S2 di Oxford. Jadi pecatur pun ya Pak Jaya, ini kita sangat memperhatikan edukasi kita, kita memperhatikan finansial kita, dan di samping itu saya sebagai wanita Indonesia dan pecatur wanita ya yang orang-orang sering lihat ya kan, saya mengedepankan ketiga aspek ini, yaitu aspek feminisme, edukasi dan finansial, yang dimana ketiga hal ini sering disepelekan, terutama bagi kita kaum wanita ya, yang kita tidak punya historis yang bagus ke belakangnya tentang prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh wanita, dan ini yang sedang saya coba bangun ya, saya coba aspirasikan bukan hanya lewat omongan tapi lewat pembuktian nyata atas diri saya. Feminisme kenapa? Karena saya sebagai perempuan saya bisa ternyata menjadi Grandmaster wanita ya kan, dan ini bisa membuktikan ke perempuan-perempuan Indonesia lainnya bahwa mereka juga mampu. Kalau saya bisa, mereka juga bisa. Dan edukasi dan finansial ini adalah dua stigma yang biasanya lekat dengan pecatur-pecatur Indonesia ya, di mana yang biasanya mereka hanya pengangguran ya kan, mereka berjudi dan lain sebagainya, tidak mendapatkan kesejahteraan dari catur. Nah, ini yang mau saya sangkal melalui diri saya sendiri, bahwa dengan catur ini saya bisa mengangkat diri saya dalam hal edukasi dan juga cukup sejahtera dalam hal finansial. Oke. Anda pernah berhadapan dengan tadi siapa juara dari Cina itu? Hao Yifan. Pernah berhadapan? Pernah berhadapan ya. Skornya berapa? Skornya kebetulan saya kalah telak, kalau tidak 5-0. Kita berhadapan berkali-kali ya, karena kita sudah beda sangat beda skillnya dan lain sebagainya. Jadi Apanya? sangat beda skillnya, sangat Oh, saya pikir beda show-nya. ya skill dan ratingnya. Jadi memang bukan hanya catur ya kan, kita juga tahu bahwa banyak sekali olahraga-olahraga Indonesia yang masih jauh di bawah Cina, dan ini bisa menjadi PR untuk olahraga Indonesia, bagaimana ya kan Cina yang dulunya bukan negara maju, tapi setelah menjadi negara maju olahraganya tuh sangat maju sekali ya kan, dan mungkin Indonesia bisa mencontoh ya kan bagaimana memajukan olahraga seperti negara Cina. Yes, saya terus terang ketinggalan. Saya sudah nggak mengikuti catur itu. Kalau saya tahunya itu pecatur perempuan itu yang dari Hungaria. Iya, Judith Polgar. Masih? Sudah pensiun, Pak Jaya. Anda pernah berhadapan? Kalau berhadapan di atas papan belum pernah, ya, karena beliau pensiun kalau tidak salah 5 tahun lalu atau lebih, saya lupa. Karena ada keluarga, anak, dan lain sebagainya. Nah, ini memang salah satu faktor yang biasa terjadi di percaturan wanita, bahwa usia prestasi kita tuh agak lebih pendek daripada pria karena hal-hal kewanitaan seperti ini, yaitu keluarga dan anak. Sedangkan bagi para percatur pria, walaupun mereka sudah menikah, mereka punya anak, ya kan, justru mereka akan menjadikan catur lebih fokus lagi karena ini menjadi dapur mereka untuk menghidupi keluarga dan anak mereka. Kecuali Bobby Fischer.
Oke, kalau Bobby Fischer itu cerita lain, ya kan karena ada apa maksudnya ketergantungan obat ya kan dan depresi dan lain sebagainya. Jadi mungkin bukan contoh yang baik untuk para pecatur Ya, ya, sebenarnya. ya, 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 ya. Tapi luar biasa ya, Anda tuh bisa jawab semua. Anda pernah baca bukunya Harold Schoenberg? Belum Pak Jaya. Mungkin Pak Jaya nanti bisa rekomendasikan Oh ya, setelah show nanti ini, nanti saya akan akan saya baca. Kalau saya tahunya catur itu ya dari Harold Schoenberg. Karena Harold Schoenberg juga menulis tentang pianis. Mhm. Jadi dia menulis dua buku, satu buku The Great Pianist, yang saya The Great Chess Player. Itu. Nah itu saya belajar, tapi terus terang mentoknya sampai itu Bobby Fischer. Setelah itu saya nggak ngikuti. Pendapat Anda tentang Kasparov dikalahkan oleh komputer? Iya, jadi kejadian Kasparov dikalahkan oleh komputer itu kan memang di awal-awal komputer memasuki dunia catur ya. Jadi kalau dari opini saya pribadi, memang komputer makin lama itu makin canggih. Dan untuk di catur ini, komputer itu makin lama makin sempurna. Dibandingkan komputer Deep Blue yang waktu itu Kasparov mainkan, sampai sekarang itu terjadi beberapa perkembangan. Dan di mana kalau misalkan sekarang Deep Blue masih ada pun akan dikalahkan dengan pecatur-pecatur sekarang. Karena komputer yang bagus adalah bukan Deep Blue lagi, tapi namanya sudah beda lagi. Nah, ini adalah menjadi satu titik balik di mana catur itu bukan hanya dimainkan di masa-masa yang kuno kan hanya dengan otak, hanya dengan buku, ya kan hanya manusia saja yang berkecimpung di dalamnya. Nah, era digitalisasi di catur ini sekarang ini sangat mendominasi, sangat-sangat mendominasi Pak Jaya. Jadi komputer ini kita jadikan sebagai teman untuk latihan, ya kan? Karena komputer ini sangat amat sempurna dalam segala hal, terutama dalam hal kalkulasi dan otomatis tidak ada psikologis dalamnya ya kan. Contohnya yang mungkin saya bisa kasih perumpamaan di sini adalah di catur ini kan saya tadi berulang kali bilang, wah kita main feeling juga, kita main intuisi ya kan, bukan lagi hal-hal logika atau objektif. Kadang-kadang begitu kita mengkalkulasi langkah tertentu atau memutuskan untuk melangkahkan tertentu, kita berpikir saya nggak berani ngelangkahin ke situ karena mungkin raja saya nanti akan terancam dan lain sebagainya. Ada hal-hal non teknis seperti itu kan, tapi kan tidak ada hal itu di dalam komputer. Yang komputer punya hanyalah oke, langkah ke situ tidak baik karena penjelasan logikanya adalah seperti ini. Tidak ada feeling takut inilah ya kan, takut itulah gitu. Jadi dan sekarang komputer yang ada itu makin lama makin berkembang, diupdate terus. Jadi sebagai perbandingan untuk rating ya, saya di Elo rating 2400 Pak Jaya Oke. ya. Juara dunia wanita di Elo rating 2500. Lalu juara dunia laki-laki di Elo rating 2800. Nah, dan komputer yang ada sekarang itu di rating 3400 dan 3500. Jadi kalau dengan perbandingan Apakah itu, pernah sekarang juara seperti Kasparov gitu, Kasparovnya sekarang ya dilawankan dengan komputer yang dulu itu, yang paling bagus? Ya, gampangnya kalau itu apakah Magnus Carlsen sudah pernah diadu dengan komputer yang paling hebat? Monggo. Saya rasa tidak pernah karena itu bukan menjadi pertandingan yang menarik juga karena saya yakin semua yang misalkan taruhan pun ya kan kalau mereka mau bertaruh itu pasti akan memegang komputer karena kita sudah melihat dari range ratingnya saja itu sudah jauh sekali dan itu Jadi Anda kalaupun akui bahwa manusia kalah melawan komputer? Ya, betul. Manusia kalah melawan komputer, tapi uniknya di catur adalah ada beberapa posisi atau bangunan-bangunan tertentu yang komputer tidak mengerti, ya. Komputer tidak mengerti dan ini harus dimasuki sisi manusiawinya juga ya. Jadi contohnya seperti ini Pak Jaya. Dalam posisi tertentu di mana misalkan putih punya banyak sekali perwira,
tapi tidak bisa menang secara teori ya kan karena posisi-posisinya tuh ada di pojok atau lain sebagainya yang secara teori dan pakemnya itu memang remis. Nah, kalau kita masukkan posisi itu ke komputer, komputer akan mengevaluasi bahwa putih menang karena kelebihan materi. Nah, pemahaman posisi inilah yang kadang-kadang komputer tidak miliki karena ini hanya dimiliki oleh manusia gitu. Apakah bisa Aduh. dimengerti? Jadi, jadi komputer hanya pure matematika ya. Jadi komputer tuh hanya pure matematika aja dan manusia yang bisa menyelipkan unsur-unsur ini bahwa ada Maaf, teori-teori maaf, maaf, tertentu yang maaf. Anda menggunakan istilah matematika, betul. bukan logika. Dua-duanya. Kalau komputer catur itu dua-duanya logika dan matematika. Jadi itu semua ada formulanya yang mereka susun dalam algoritma Artinya, komputer tersebut. apakah geometri juga ada? Kalau geometri itu tergantung ini teori tertentu. Tapi kalau dalam pengesetan algoritmanya ya kan itu mereka otomatis memasukkan matematika di dalamnya. Saya kira wawancara ini lebih menarik ketimbang film Queen's Gambit. Ya, karena Anda sudah masuk ke metafisika. Sudah bicara kuantum. Dahsyat ya. Ya, jadi ini mungkin satu sisi yang Pak Jaya atau teman-teman lainnya yang menonton bahwa catur itu tidak sesimpel yang kita kira ya kan dari hal preparasi, dari hal kita bermain atau evaluasi ya kan kita selalu melibatkan teknologi-teknologi yang ada. Jadi dari tahun ke tahun saya sendiri pun mengupdate software-software catur saya mengupdate komputer saya agar semuanya itu bisa menjadi satu sinergi yang utuh membantu karir saya di catur. Anda tadi ranking berapa? Kalau di dunia saya ranking 50-an, Pak Jaya. 50. Kalau jadi ranking catur itu kurang lebih sama dengan seperti ranking tenis ya. Jadi saya ranking 50, satu-satunya pecatur Indonesia yang berada di 50. 50. Iya, lalu termasuk laki. Oh enggak, ini dipisahkan laki dan pria. Oh ya, ini laki-laki perempuan, dan wanita dipisahkan. Okay. Ya. Karena ratingnya juga itu tadi agak jauh. Tadi kan saya kasih perumpamaan juga kan juara dunia wanita pun hanya sekitar 100 poin di atas saya. Tapi juara dunia laki-laki itu 400 poin di atas saya untuk ratingnya. Jadi di catur itu ada rating, ranking, dan gelar. Yang bikin rating itu siapa? Yang bikin rating itu dari organisasi catur internasional sendiri, FIDE, dan itu ada formulasinya, bagaimana menghitung rating tertentu. Yang bikin formulasi laki atau perempuan? Laki-laki, namanya Elo. Nah, saya khawatir itu ada permainan di situ. Oh, tidak Pak Jaya. Kalau itu sekali lagi ada lindungin. Tidak Pak, saya hanya berstatement secara rasional ya kan, karena Elo rating ini kan matematika. Anda mengakui kalau laki itu lebih unggul dalam catur? Dalam catur dan dalam hal ini saya rasa butuh mungkin berabad-abad ya bagi wanita untuk bisa catch up di situ karena itu tadi otak kita baik laki-laki dan wanita ini wirednya tuh berbeda ya kan di evolusi tadi dan kita untuk mengejar ketertinggalan itu jauh sekali Pak Jaya. Challenge-nya berbeda. Challenge-nya berbeda. Tempaannya berbeda. Dan begini, kalau saya mengamalkan, saya memang mempelajari gender ini dalam olahraga. Itu menarik. Di dalam olahraga, laki itu mentok. Mentok sudah. Ya Anda perhatikan. Lari 100 meter kan berhenti. Iya. 10 detik. Kalau 9 ya, 9. Tapi kan nggak pernah 8 kan? Mentok, mentok. Ya. Mentok ya. Tapi perempuannya jalan terus. Perempuannya jalan terus. Ya, termasuk berenang. Renang juga kan. Ini jalan terus anunya. Dan kecepatan berkembangnya lakinya kalah.
karena dia mentok sudah. Yang ini Tuh. masih ada. Jadi Anda punya harapan artinya ya nanti pada suatu hari, nah lakinya tahu rasa ya kalah semua main catur nanti ya. Iya, karena saya rasa begini, dengan menyambung ke statement saya sebelumnya tentang evolusi tadi, ya kan, tentang evolusi otak tadi, sekarang ini kaum perempuan ini lebih diuntungkan dengan teknologi yang ada. Jadi ini menjadi sarana penolong kita, ya kan, supaya bisa mengejar ketertinggalan itu sendiri. Kalau yang di dekade-dekade sebelumnya, walaupun wanita sudah diberikan akses edukasi, ya kan, diberikan akses-akses dasar lainnya, termasuk hak asasi manusia, ya kan, tapi tidak ada teknologi-teknologi yang benar-benar mendukung, baik dari teknologi itu sendiri atau faktor-faktor lain dari pemerintah atau dari pihak keluarga, ya kan, ini kan suatu lingkungan yang bisa menjadi pengganti teknologi yang kita punyain sekarang, ya kan. Nah, kalau sekarang kita punya teknologi, kita punya apa namanya, lingkungan-lingkungan yang sangat membangun dan sangat suportif sekali terhadap perempuan, dan inilah yang terjadi di dekade kita, ya kan, bahwa perempuan bisa mengejar. Kalau tadi yang Pak Jaya bilang di renang dan di lari, itu ada progres yang cukup signifikan untuk perempuan dari segi timingnya, ya kan, makin lama makin cepat. Demikian juga di catur. Saya merasa bahwa waktu saya pertama kali muncul di catur sampai dengan detik ini, prestasi catur wanita Indonesia ini sangat amat signifikan sekali. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini justru prestasi catur putri lah yang jauh lebih bagus daripada catur putra. Karena hal itu tadi, mungkin ada suatu titik yang mentok ya untuk di putra, tapi masih banyak sekali yang belum dieksplor di putri, dan ini yang kita sedang lakukan sekarang. Waduh, mantu Anda mesti jadi menteri urusan perempuan. Amin, amin. Apa saja yang bisa saya berikan untuk kontribusi negara akan saya lakukan, Pak Jaya. Oke, nah kalau saya kan dalam waktu dekat akan mewawancara Anda bertiga, bersaudara. Betul. Jadi Anda tidak sendiri. Kan ada lakinya satu, perempuannya satu lagi kan? Betul. Itu yang laki itu kakak atau adik Anda? Kakak saya, jadi saya anak tengah, dan yang perempuan satu lagi adik saya. Anda pernah bertanding melawan kakak Anda? Pernah, pastinya pernah. Menang siapa? Waktu kecil karena kakak saya duluan yang bertanding, maksudnya duluan yang berlatih catur, dan kita punya usia perbedaan 2 tahun ya. Otomatis kakak saya terus yang menang sampai akhirnya butuh beberapa tahun bagi saya, ya kan, untuk mengungguli kakak saya. Jadi memang terlihat sendiri di catur, ya kan, entah itu di catur atau di hal-hal lain, kalau misalkan kita berbeda usia 2 tahun, di bawah 10 tahun, itu nalar kita akan berbeda drastis dibandingkan kalau misalkan Pak Jaya berusia 30 tahun dan saya 25 tahun, walaupun kita berbeda 5 tahun, kemungkinan besar nalar kita kurang lebih sama, ya kan. Nah, kebetulan saya dan kakak saya lebih sering main waktu kita sedang di bawah 10 tahun, masih anak-anak kecil, sering main di rumah dan lain sebagainya, belum punya kegiatan masing-masing, dan itu memang selalu saya kalah di situ. Ada semangat untuk mengalahkan kakak Anda? Itu adalah semangat awal saya kenapa saya memilih catur justru, Pak Jaya, yaitu untuk mengalahkan kakak saya, karena kita memang dari kecil ini, iya, kita dari kecil ini punya jiwa yang sangat kompetitif gitu. Jadi catur ini rivalry. Iya, jadi catur ini hanya menjadikan kita jadikan medium untuk berkelahi gitu. Jadi di hal-hal lain kita selalu kompetitif, dari hal pelajaran, ya kan, dari hal les-les yang lain, ya kan, kita selalu kompetitif. Dan kebetulan waktu papa saya mengajarkan kakak saya main catur, ya kan, otomatis saya juga, oke, papa ajari saya juga, karena saya ingin mengalahkan kakak saya. Nah, Anda tapi punya adik? Yang kebetulan bukan menjadi teman main, justru waktu adik saya lahir justru saya ikut-ikutan ngemong. Oh, usianya terpaut? 12 tahun. Berapa? 12. 12 tahun. Waduh, Iya. Ya jauh sekali. Nah, tapi adik Anda juga bakat catur? Bukan suka lagi, justru memang sudah semuanya ini
menjadi pecatur profesional di usianya masing-masing ya. Kalau adik saya karena kita berbeda 12 tahun, otomatis sekarang masih 17 tahun dan masih sangat aktif sekali di catur, membela membela provinsinya, membela Indonesia di event-event internasional gitu. Jadi bukan suka lagi Pak Jaya, ini sudah di atas suka, ini sudah jadi profesi kita. Sudah menjadi misi. Betul, profesi dan misi juga. Waduh, Anda pernah bertanding melawan ngelawan adik Anda yang perempuan itu? Sudah pernah. Menang siapa? Menang saya. Jadi dalam 3 bersaudara ini, ya 3 bersaudara ini sekarang ini sudah menang saya. Karena saya satu-satunya yang Grandmaster di keluarga, tapi memang kedua saudara kandung saya ini, kakak saya dan adik saya itu tingkatannya 2 gelar di bawah Grandmaster. Jadi mereka sekarang ini adalah FIDE Master. Dan iya, di antara kita bertiga, karena saya satu-satunya yang mempunyai gelar Grandmaster, saya mengungguli kedua saudara kandung saya ini. Tapi sombong ya. Kenyataan Pak Jaya, kenyataannya seperti itu. Tapi teruntuk adik saya ya khususnya, karena masih 17 tahun, masih panjang sekali perjalanannya, dan sekarang ini gelarnya adalah FIDE Master Wanita yang 2 gelar di bawah Grandmaster. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa menjadi the next Grandmaster. Iya. Nah, pada waktu Anda usia 17 tahun, itu apa gelar Anda apa? Gelar saya sudah Grandmaster waktu itu. Jadi, sudah Grandmaster ya? Di usia 16 tahun, jadi 1 tahun sebelum 17. Jadi ya. Adik sudah telat setahun ini ya. Iya, karena ada banyak hal ya, terutama juga pandemi ya kan dalam masa-masa pandemi ini kita tidak bisa menambah gelar sayangnya Pak Jaya, karena untuk menambah gelar itu dibutuhkan bermain di atas papan, yaitu dengan lawannya, bukan bermain online. Kalau sekarang kan banyak catur-catur online, nah itu tidak bisa dijadikan requirement untuk mendapatkan gelar atau menambah rating atau menaikkan ranking, itu tidak diperhitungkan. Jadi khusus turnamen yang on the board, jadi memang datang ke turnamennya, melawan lawannya ya kan, bukan dengan komputer atau online. Oke. Nah, tapi cukup mengenai Anda bertiga cukup sekian, karena saya akan wawancara khusus nanti untuk Anda bertiga ya. Iya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke ini. Ya, ini saya lihat ini wawancara kali ini ada menitannya ini. Nah, yang saya paling kagum itu adalah main catur yang ceklok itu. Oh iya. Apa itu? Itu apa itu Pak? Tolong jelaskan Anda. Iya, jadi di catur itu ada beberapa nomor pertandingan ya, yaitu pertandingan catur klasik atau standar, lalu catur cepat atau rapid, dan catur kilat atau blitz. Yang menjadi tolak ukur kemampuan suatu pecatur adalah yang paling panjang, yaitu catur standar atau catur klasik, karena masing-masing pemain itu diberikan waktu minimum 1,5 jam. Jadi kita bisa bermain itu minimum 3 jam. Dan kenapa ini dijadikan tolak ukur kemampuan? Karena di catur sendiri untuk menjadi penentu kemenangan itu bukan hanya apa yang ada di atas papan, tapi juga timer kita. Jadi jam catur kita ini juga menentukan. Kalau jam catur kita habis waktunya, otomatis kita akan dinyatakan kalah. Nah, ini juga yang mengajarkan saya dan semua pecatur lainnya untuk benar-benar bisa memanage waktu pikir kita. Jadi kapan kita harus berpikir lama, kapan kita harus berpikir sebentar, dan lain sebagainya. Yang tadi Pak Jaya sebutkan catur yang blok itu maksudnya mungkin catur kilat ya. Iya, catur kilat. Blok. Iya, catur kilat itu yang mungkin bisa 1 menitan, 2 menitan, atau 3 menitan, yang memang waktu pikir kita tuh sangat amat terbatas, dan biasanya itu tiap langkah kita lakukan ya kurang lebih 1-2 detik. Maka dari itu memang setelah lawan menjalankan langkah, kita harus langsung melangkah balik, karena itu tadi kita berpacu dengan waktu. Jadi jangan sampai di titik-titik tertentu yang kita membutuhkan waktu lebih banyak untuk berpikir, kita kehabisan waktu. Anda perlu latihan.
Kalau itu hanya untuk kebiasaan saja, karena dalam prakteknya baik caturnya maupun jamnya itu sama. Kita hanya harus menyesuaikan kalau biasa bermain lama atau biasa bermain cepat atau biasa bermain kilat itu hanya menyesuaikan pemanasan beberapa game untuk benar-benar bisa masuk apa namanya ke time control seperti itu. Karena kalau tidak biasa, otomatis ini kita akan kikuk ya. Kalau sekarang misalkan saya ajak Pak Jaya untuk bermain catur kilat, wah bisa kelimpungan Pak Jaya ya kan? Karena karena tidak biasa. Ini kan semuanya hanya pembiasaan. Tapi kalau misalkan kita sudah latihan berapa game ya kan, di game yang ke-10 kita main, Pak Jaya udah akan lebih enjoy lagi ya kan, karena sudah Enjoy. biasa. Masa ada joy-nya gitu. Nah, satu lagi yang saya kagumi yaitu Anda kan memecahkan rekor muri yaitu blind. Ya, saya sebetulnya enggan menggunakan kata blind ya, tapi blindfolded ya, betulnya tidak melihat kan gitu. Nah, itu Ya. Anda latihan itu. Saya itu Kalau nggak pernah bisa. Itu saya nggak mau ngelihat aja nggak bisa, apalagi nggak lihat ya anunya. Itu bagaimana ceritanya bagaimana? Iya, kalau itu memang sebenarnya tidak diperlukan latihan yang khusus karena 20 tahun lebih saya di catur ya kan, otomatis ini bagian dari latihan saya, yaitu mengkalkulasi tanpa apa namanya menggerakkan buah gitu. Jadi kita bisa dalam satu pertandingan kan ada yang dinamakan touch move kan Pak Jaya, yaitu pegang jalan. Jadi kalau kita sudah memegang buah tertentu kita harus jalan. Nah, maka dari itu dibutuhkan kalkulasi yang sangat panjang supaya apa yang kita pegang dan kita yang jalankan itu adalah keputusan final kita akan bangunan tertentu. Nah, semakin kalkulasi kita panjang, semakin bermanfaat baik bagi hasil turnamen kita. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kalkulasi yang panjang ini? Nah, ini harus dilatih terus, dan blind chess tersebut atau catur buta yang saya mainkan beberapa minggu yang lalu dan mendapatkan rekor muri adalah buah dari ini semua. Saya sudah mempersiapkan diri ya kan, kalkulasi yang begitu panjang dan itu tidak perlu lihat papan lagi. Jadi itu sama apa namanya visualisasi ya kan, dalam bertanding itu kita memvisualisasi. Jadi langkah kuda ke sana tanpa memegang atau menjalankan buah tersebut. Jadi tidak ada pelatihan khusus, tapi apa yang saya sudah lakukan selama 20 tahun terakhir, ya itulah latihannya untuk blind chess tersebut. Jadi tidak disengaja, tapi memang bisa kita akan lakukan seperti itu. Ada nggak pecatur kelas dunia yang ahli blind chess? Iya, Yes. iya. Ini sudah satu karakter yang umum ya bagi kita seorang grandmaster. Jadi rata-rata memang visualisasi kita ini memang sangat tajam ya. Jadi hampir tidak dibutuhkan melihat papan lagi untuk berpikir langkah-langkah tertentu. Oh, jadi semua grandmaster itu bisa itu ya? Tidak semua, tapi sebagian besar, contohnya untuk yang juara-juara dunia ya kan, atau grandmaster super ya, itu mereka bisa melakukannya demikian juga. Atau kalau misalkan Pak Jaya butuh contoh untuk di putra, nah Pak Utut Adianto sangat jago sekali dalam hal ini. Iya. Ya, Anda pernah bertanding melawan Pak Utut? Tidak pernah, kebetulan beliau sebelum saya benar-benar bisa masuk ke ranah apa namanya percaturan beliau sudah pensiun ya, karena fokus di keanggotaan DPR. Wah, tapi seru sebetulnya ya kalau pada suatu hari Anda melawan Mas Utut, itu seru itu. Nah, ini ada pertanyaan, monggo, silakan. Bentar, Mbak. Monggo. Dari Awan Rahargo. Selamat sore, Mbak Irin. Benarkah kita harus mulai dari usia muda supaya jago bermain catur? Dan seberapa sering Mbak Irin berlatih? Maksudnya bagaimana cara Mbak Irin berlatih? Silakan. Iya, kalau dari usia muda memang direkomendasikan dari usia muda. Cuma untuk catur ini seperti hal lainnya ya kan, mungkin Pak Jaya juga
setuju dengan saya untuk menjadi seorang pianis yang handal, ya kan harus dilakukan dari usia muda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi mereka yang mulainya telat bisa menjadi pianis pianis yang bagus juga, ya kan. Jadi ini kurang lebih sama. Tidak mesti dari usia muda, tapi kita rekomendasikan dari usia muda. Dan kalau tentang latihan saya, bagaimana atau seberapa sering saya berlatih, otomatis setiap hari karena ini adalah profesi saya, Pak Jaya ya. Jadi untuk Pak Awan yang bertanya, saya berlatih setiap hari dan bagaimana latihannya itu tergantung apa yang saya butuhkan. Ya, jadi untuk melihat hal-hal itu mungkin bisa diumpamakan sebagai ahli nutrisi. Kita ini sekarang kekurangan apa, ya kan? Apakah kita kekurangan zinc, ya kan, atau iron, atau nutrisi lainnya? Nah, itu kita asupi dulu. Begitu itu selesai kan pasti terus ada perkembangan-perkembangan. Apa yang mesti dilengkapi lagi, apa yang mesti ditutupi lagi kekurangannya dan lain sebagainya. Dan di catur, mungkin kalau kita masuk ke hal itu agak terlalu teknis ya, karena mungkin sebagian besar teman-teman di sini mungkin agak kurang mengerti terminologi-terminologi atau teknis-teknis catur. Tapi yang jelas kita selalu bukan untuk menutupi, kita selalu istilahnya mengobati apa yang kurang dari diri kita dalam pelatihan itu. Jadi di catur kan ada 3 fase, pembukaan, babak tengah, dan babak akhir. Dan dalam 3 fase ini itu ada sub fasenya sendiri dan ada subnya lagi, ada subnya lagi. Nah, itulah yang saya biasa umpamakan sebagai pohon dan rantingnya, ya kan. Jadi ada satu pohon yang besar dan rantingnya ada yang lumayan besar gitu, dan dalamnya tuh ada ranting kecil lagi dan lain sebagainya. Jadi catur itu memang sekompleks itu, dan buku-buku kita itu memang super super tebal, ya kan. Kalau sekarang mungkin sangat tipis karena semuanya sudah masuk digital, jadi sudah ada di komputer saya, ya kan, atau di iPad saya dan lain sebagainya. Tapi esensinya tetap sama. Catur ini olahraga yang terus menerus berkembang, walaupun catur ini sangat tua sekali, ya kan, olahraga ini sangat tua, tapi sangat dinamis. Jadi sampai sekarang pun baik saya maupun juara dunia sendiri itu masih terus belajar, karena teori-teori yang ada tuh selalu diupdate, selalu dikembangkan, dan kita harus mengikuti trennya seperti apa gitu. Oke, Mbak, pernah nggak dihitung secara pakai teori probabilitas kemungkinan konstelasi catur itu ada berapa triliun? Wah, itu mungkin kalau triliun saya kurang paham, atau saya nggak tahu mungkin bisa sampai triliun atau tidak, yang jelas miliaran. Kalau miliaran itu safe to say, pasti. Kalau triliun, saya mesti lihat apa namanya, buku-buku lagi atau hasil-hasil riset lainnya. Tapi yang jelas itulah kenapa catur ini dinamis sekali kan Pak Jaya, dan tidak berhenti sampai sekarang, ya kan, walaupun kita bilang ini ada unsur matematikanya, ya kan, yang biasanya kalau matematika kalau rumusnya ini, ya kan, selesai seperti ini. Dan di catur ini lebih ke hal-hal yang apa namanya, medicinal, ya, mungkin lebih ke medicine dan lain sebagainya, yang dimana dokter sendiri pun walaupun sudah ada pakemnya, ya kan, karena adanya virus-virus yang ada contohnya, ya kan, terus menulis hasil-hasil riset dan artikel-artikel mereka, jurnal-jurnal mereka, supaya sama-sama berkembang, sama-sama mengupdate tentang apa yang ada. Demikian juga catur seperti itu. Jadi orang-orang tertentu yang berhasil dan terpercaya untuk menulis-nulis teori-teori seperti ini, itu akan disebarluaskan supaya pemain-pemain profesional seperti saya contohnya itu bisa ikut mengikuti apa yang telah diriset, ya, supaya kita bisa terus berkembang dan berkembang lagi gitu. Kalau mendengar perkataan Anda yang berulang kali, yaitu Anda selalu berkembang dan berkembang. Menurut saya catur ini infinity, nggak ada akhirnya. Baik itu ke makrokosmosnya maupun ke mikrokosmosnya, nggak akan berhenti. Ya, karena tapi nah sekarang Anda mempelajari sejarah catur. Itu siapa sih sebetulnya yang menemukan permainan catur ini seperti yang sekarang kita mainkan loh ya? Itu siapa?
Untuk siapa yang memainkan, dulu saya kurang paham, tapi yang jelas ini diketemukan di India ya, di sekitar abad keempat kalau tidak salah. India atau Persia? Waktu itu kalau tidak salah India dan Persia agak menjadi satu kan, Iya, India iya, iya. Utara dan Persia ya. Oke. Jadi tapi anehnya justru catur ini lebih populer ya di Eropa setelah itu. Dan kenapa Eropa sendirilah, terutama di negara Soviet ya, yang mereka bisa menjadi istilahnya raksasa catur dunia. Nah, jadi ya historinya seperti itu. Yang tadi Pak Jaya bilang bahwa catur ini infinity, ya saya setuju sekali. Tapi memang yang saya bilang berkembang dan berkembangnya itu bisa dijadikan patokan seperti ini. Contohnya di sebelum tahun 1990 itu belum ada pecatur yang berating 2.800. Belum ada. Paling tertinggi adalah 2.700-an. Baru setelah tahun 90-an, Kasparov menjadi 2.800, lalu beberapa pecatur lainnya juga mengikuti, dan sampai sekarang termasuk Magnus Carlsen sendiri pun 2.800. Nah, ini bisa menjadikan bukti bahwa walaupun catur itu infinity, tapi kita sebagai manusia mencoba untuk mengupdate diri masing-masing, ya kan, mengupdate catur itu sendiri supaya kita bisa menjadi pecatur yang lebih baik lagi. Di catur ada tolak ukurnya, ada bagaimana kita menilainya ya kan, bahwa ini lebih tinggi daripada sebelumnya, itu selalu ada. Wah, bukan main. Dia dahsyat sekali. Cara Anda menjawab dahsyat, tapi juga catur itu sendiri dahsyat. Anda pernah ketemu Magnus Carlsen? Pernah. Kalau bertemu secara tatap muka sih berkali-kali Pak Jaya. Cuma kalau ketemu bertanding tidak, karena level kita cukup berbeda. Siapa pecatur dunia yang di samping tadi yang dari Cina ya, yang laki, yang pernah Anda bertanding melawan itu, siapa yang terbaik? Yang terbaik mungkin Aronian, Levon Aronian dari Armenia. Itu adalah mantan juara dunia juga. Kalau tidak salah juara dunia catur rapid, dan masuk ke dalam 10 besar dunia juga, dan sampai sekarang pun masih aktif. Anda pernah melawan dia? Pernah melawan dia. Menang? Kalah. Nggak pernah menang? Baru sekali bermain dengan Aronian. Memang hebat? Memang hebat sekali ya. Hebat sekali. Hebatnya apa? Saya mau tanya. Hebatnya jadi begini. Kenapa komputer hebat ya kan? Karena begitu kita masukkan data-data, dia tidak akan pernah lupa. Dan begitu kita masukkan data-data, komputer akan memproses sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kalkulasi yang benar-benar bermanfaat ya. Oke, demikian juga pecatur-pecatur yang kuat seperti itu. Mereka latihan dan mereka mempunyai akses ke pelatihan yang sangat baik sekali, ya kan? Dan mereka memproses di otaknya sendiri bagaimana data-data itu bisa dia kumpulkan untuk lebih baik lagi. Dan dalam hal ini saya mempunyai kekurangan dalam hal itu. Jadi contohnya kalau gitu secara saya tanya khusus spesifik pertandingan Anda melawan dia. Melawan siapa tadi? Aronian. Oke, itu ceritanya bagaimana? Kalau Anda pakai cerita, kalahnya Anda itu di mana? Kalahnya di kalkulasi, iya. Kalahnya di kalkulasi, dan ini yang paling gampang untuk saya jelaskan mungkin ke teman-teman yang awam catur juga. Jadi semakin tinggi level kita, tingkat kita kalkulasi itu akan semakin tinggi juga. Jadi dalam hal ini kalkulasi Aronian waktu itu jauh lebih panjang daripada kalkulasi saya. Jadi apapun ancaman-ancaman yang saya keluarkan itu bisa diantisipasi oleh Aronian. Tetapi kebalikannya, sewaktu Aronian ini melancarkan ancaman-ancaman tertentu, kalkulasi saya tidak sepanjang itu, sehingga pada satu titik ya kan saya ditebas. Nah, di satu titik di mana kalkulasi saya sudah final, ya kan, sudah selesai. Dan di titik itulah sebenarnya dia memulai ancamannya. Contohnya seperti itu. Dan ini adalah faktor utama sebenarnya perbedaan antara pecatur-pecatur juara-juara dunia seperti itu dengan saya, dan juga faktor utama perbedaan antara permainan catur saya dengan permainan catur Pak Jaya.
Contohnya, karena saya bisa melihat jauh lebih panjang daripada Pak Jaya untuk mengkalkulasi Oh, langkah-langkah di Anda Excel. belum pernah ngelawan saya, jangan main-main. Kalkulasi saya itu jauh kali. Nah, tapi cara Anda berkisah itu indah sekali. Beautiful. Terima kasih, Pak. Indah. Itu di situ saya merasakan keindahan sekali ya. Dan bagaimana Anda bisa mendeteksi itu. Ya. Nah ini waktu berjalan cepat sekali. Betulnya saya masih mau lebih banyak ngorek dari Anda. Tetapi kita akan berjumpa lagi Mbak Erin. Ya, dalam Iya, kesempatan mendatang bersama dua orang yang sudah yang sementara yang satu sudah Anda pernah ungguli dan yang satu belum berhasil mengungguli Anda. Aduh ya itu. Dan hebatnya iya, itu saudara kandung Anda semua. iya, Ya, betul Pak anunya Jaya. gitu. Wah, hebat. Hebat sekali. Terima kasih Mbak Erin. Kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya kalkulasi apa-apa, ya. Oh, Kami cuma punya sederhana sekali ucapan terima kasih kepada Airin Sukandar yang telah berkenan menjadi narasumber acara sederhana kami yang kelasnya jauh sekali di bawah Mbak oh Airin. tidak Pak Jaya. Saya pernah bertemu Pak Jaya waktu saya masih kecil sekali. Kebetulan waktu saya mendapatkan rekor muri untuk gelar Grandmaster saya. Tapi mungkin itu kan sudah bertahun-tahun lalu. Berapa tahun yang lalu? Sekitar 12 ya, 12 atau 13 tahun yang lalu. Jadi mungkin Pak Jaya pasti lupa. Tapi waktu itu saya sangat-sangat mendapatkan inspirasi dari situ bahwa wah ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia yang juga sangat berprestasi dan kita semua terima kasih kepada Pak Jaya Suprana ya yang telah memberikan wadah ini supaya kita bisa mendapatkan recognition atau apresiasi dalam bidang kita masing-masing. Nah ini Anda kan pinter kalkulasinya, ancaman Anda, serangan Anda lebih hebat daripada ancaman saya. Karena kali saya kalah. Oke, tepuk tangan. Bisa saja. Ya, terima kasih Pak Jaya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton juga.